Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menghantarkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Demikian dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan ada dua hal yang mau kita gumuli dan yang mau kita geluti bersama, yaitu persoalan iman dan persoalan hikmat. Orang yang beriman adalah orang yang percaya penuh dengan keteguhan hati mengimani pengajaran Tuhan Yesus dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Dan ini juga yang boleh dibaca dalam Matius 21 ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperintahkan dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan hal ini berarti orang yang beriman adalah orang yang percaya, berpegang teguh, tidak bimbang, dan memiliki iman di dalam Tuhan, percaya akan doanya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupannya. Inilah yang disebut sebagai orang yang beriman. Sedangkan orang yang berhikmat adalah orang yang mau dituntun oleh firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu juga yang disuarakan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Perolehlah hikmat, perolehlah pengajaran, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi dalam hal ini adalah orang yang beriman adalah orang yang berhikmat, dan orang yang berhikmat adalah orang yang beriman. Inilah yang diminta oleh Salomo di dalam iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan Allah untuk membimbing, menuntun dan meneguhkannya, memimpin bangsa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan dalam hal ini firman Tuhan yang boleh menyapa kita dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 5 ini menyuarakan kepada kita supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi dalam hal ini untuk segala sesuatu yang kita alami, untuk segala sesuatu yang kita jalani dan kita lalui, bahkan untuk yang kita pikirkan dan untuk yang kita harapkan, kita mau percaya dan beriman kepada Tuhan dan mau dituntun di dalam penyertaan Tuhan. Jadi bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tetapi karena hikmat Tuhan yang boleh menguatkan dan memampukan kita. Oleh karena itu dalam permintaan firman ini Paulus menegaskan bahwa janganlah hendaknya setiap umat Kristen itu hidup menurut hikmat manusia, di mana kita tahu hikmat manusia itu berfokus kepada hal-hal duniawi, berfokus kepada diri sendiri, berfokus pada pola pikir sendiri dan keinginan sendiri. Tidak. Tetapi dalam hal ini kita mau percaya akan tuntunan, penyertaan, bimbingan Tuhan yang boleh menuntun kita ke tempat damai sejahtera yang Tuhan kehendaki. Maka kalau kita baca dalam ayat ini juga dikatakan
dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27 pasal pertama 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Maka dengan ini sesungguhnya hikmat dunia itu berbeda, berbanding terbalik dengan hikmatnya Allah. Maka dengan ini kita sebagai umat Kristen, kita tidak lagi berfokus pada hal-hal yang duniawi semata, tetapi kita mau berhikmat dalam melakukan, dalam melangkah, dalam memikirkan, bahkan dalam mengharapkan segala sesuatu. Kekuatan dari Tuhan itulah yang boleh memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.